Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sistem basis data reservasi salon online. Sebelum masuk ke presentasinya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Reni Anggraini, absen 13. Saya Alika Aulia Maharani, absen 29. Saya Widya Kaputri, absen 36. Saya Almas Nur Hanifah, absen 37. Saya Adi Manjeli, absen 38. Oke, untuk yang pertama ini ada latar belakang dari sistem reservasi salon online ini. Latar belakangnya sendiri, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor bisnis, termasuk industri jasa dan pariwisata. Di era digital ini, konsumen semakin terbiasa dengan kemudahan akses dan kecepatan layanan berbasis teknologi. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha yang mengelola proses reservasi secara manual melalui telepon, pesan singkat, atau kunjungan langsung. Sistem manual ini menyebabkan berbagai kendala seperti kesalahan pencatatan, bentrok jadwal, ketidakraturan data, rendahnya efisiensi, kurangnya transparansi informasi, dan kesulitan monitoring ketersediaan. Maka dari itu, permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan perlunya sistem reservasi online berbasis data yang terstruktur dan terintegrasi sistem basis data yang memungkinkan penyimpanan data secara struktur, akses informasi secara real-time, serta pengolahan data yang lebih efisien dan akurat. Untuk tujuannya sendiri ini ada 3. Yang pertama itu untuk mengelola data pelanggan secara struktur. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional salon. Yang ketiga, mengintegrasikan seluruh data dan transaksi ke dalam satu basis data yang terorganisir. Oke, pada slide kelima ini kita akan melihat Entity Relationship Diagram atau ERD. Dari sistem basis data reservasi salon online ini, ERD ini menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem database salon tool. Ada beberapa entitas utama, diantaranya yaitu ada pelanggan, karyawan, layanan, pesanan, pembayaran, spesialisasi, dan admin. Lalu, relasi antar entitasnya adalah satu pelanggan bisa melakukan banyak pesanan. Satu pesanan bisa melibatkan satu layanan dan satu karyawan. Satu pesanan juga bisa memiliki satu pembayaran. Karyawan dan layanan dihubungkan melalui tabel spesialisasi. Karena satu karyawan bisa mengerjakan banyak layanan, dan satu layanan bisa dikerjakan oleh banyak karyawan. ERD ini menjadi dasar dalam merancang struktur tabel dan relasi di database MySQL. Next. Selanjutnya, pada slide ke-6 ini, kita memiliki Logical Record Structure atau LRS. LRS ini merupakan representasi lebih terstruktur dari ERD yang tadi, di mana setiap entitas diubah menjadi tabel dengan atribut-atributnya, lengkap dengan primary key dan foreign key. Dari LRS ini, kita juga bisa melihat secara jelas bagaimana tabel-tabel seperti pelanggan, karyawan, layanan, pesanan, pembayaran, dan spesialisasi saling terhubung. LRS ini memudahkan kita dalam memproses implementasi ke dalam bentuk tabel di MySQL, karena sudah terlihat jelas relasi antar tabel dan kunci yang digunakan. Next. Oke, di slide ke-7 ini ya, ada tahap UNF atau Unnormalized Form. Di tahap ini, semua data masih disimpan dalam satu tabel besar dan masih terdapat atribut berulang atau repeating group. Sebagai contoh, pada tabel pesanan UNF, kita bisa melihat bahwa satu pesanan bisa memiliki lebih dari satu layanan, lebih dari satu karyawan, dan biaya yang berulang. Tentu ini tidak efisien dan berpotensi menyebabkan inkonsistensi data, pemborosan ruang penyimpanan,
dan sulit dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, data ini kita akan normalisasi ke tahap berikutnya, yaitu 1NF, 2NF, hingga 3NF. Selanjutnya ada tabel 1NF pada tahap pertama normalisasi database. Syarat dari 1NF, setiap atribut bernilai atomik atau tidak bisa dipecah lagi. Yang kedua itu tidak boleh ada repeating group atau data berulang dalam satu kolom, dan yang terakhir masih dalam satu tabel atau belum dipecah. 1NF itu berfungsi sebagai fondasi dasar normalisasi, terus memastikan nilai atomik dan tanpa repeating group, namun belum cukup untuk database yang optimal. Perlu lanjut ke tahap 2NF dan 3NF. Pertama, tabel ini mencatat data pemesanan layanan di sebuah salon. Jika kita lihat ada data nomor pesanan 1, pelanggan bernama Nami memesan 2 layanan sekaligus, yaitu hair spa dan facial. Dua layanan ini ditangani oleh 2 karyawan yang berbeda, yaitu Lisa untuk hair spa dan Jenny untuk facial. Yang perlu diperhatikan di sini adalah setiap sel sudah berisi satu nilai, misalkan kolom layanan nama, tidak ada sel yang berisi dua nama layanan sekaligus. Begitu pula dengan kolom karyawan nama, masing-masing hanya berisi satu karyawan jika secara struktur tabel ini sudah memenuhi syarat 1NF. Pertama terjadi meskipun sudah memenuhi syarat 1NF, tabel ini masih memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu ada terjadinya redundansi atau pengulangan data. Contohnya data pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor telepon diulang setiap kali pelanggan tersebut memesan. Maka data diri akan jika Nami memesan 10 kali, maka data dirinya akan muncul 10 kali. Ini jelas pemborosan ruang penyimpanan. Terus yang kedua itu ada potensi inkonsistensi data. Misalkan jika alamat Nami berubah dari Tangerang menjadi Jakarta, maka kita harus mengupdate alamat di semua baris yang mencatat pesanan Nami. Jika ada satu baris yang terlewat, maka data menjadi tidak konsisten. Yang ketiga itu adanya ketergantungan atribut yang tidak tepat. Beberapa kolom seperti tidak sepenuhnya bergantung pada nomor pesanan sebagai primary key. Misalnya, data karyawan seperti karyawan jabatan dan karyawan bonus. Lebih tepatnya bergantung pada karyawan itu sendiri, bukan pada nomor pesanan. Karena masih memiliki kelemahan-kelemahan tadi, maka tabel ini perlu dilanjut ke tahap normalisasi selanjutnya seperti ke tahap 2NF dan 3NF. 1NF adalah fondasi dalam normalisasi database. Tujuan utamanya adalah memastikan data struktur dengan baik di level paling dasar dengan setiap atribut bernilai atomik dan tidak repeating. Sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjut ke slide berikutnya. Setelah kita melalui tahap 1NF, selanjutnya kita masuk ke tahap 2NF. Di sini kita memecahkan tabel besar menjadi 5 tabel terpisah. Ada tabel pelanggan, layanan, karyawan, spesialis, dan pasien. Tujuan 2NF adalah menghilangkan dependensi parsial, artinya data yang berulang-ulang kita pisahkan ke tabel masing-masing. Contohnya, data pelanggan seperti nama dan alamat tidak perlu diulang setiap reservasi. Cukup simpan di tabel pelanggan lalu dihubungkan dengan foreign key. Tabel spesialisasi berfungsi sebagai penghubung antar karyawan dan layanan yang bisa mereka kerjakan. Ini karena relasinya man-to-man, satu karyawan bisa mengerjakan banyak layanan, dan satu layanan bisa dikerjakan banyak karyawan. Next. Selanjutnya kita masuk ke tahap 3NF. Di sini tabel kita bertambah dari 5 menjadi 7 tabel. Kita menambahkan 2 tabel baru yaitu admin dan pembayaran. Tujuan 3NF adalah menghilangkan ketergantungan transitif. Data yang tidak berhubungan langsung dengan primary key kita pisahkan. Contohnya data pembayaran kita pisahkan dari tabel pasien. Dari WNF
Yang masih satu tabel besar dengan data berulang, kita proses sampai menjadi 7 tabel yang terstruktur di 3 NF. Kita juga punya relasi antar tabel. Yang pertama itu satu pelanggan bisa punya banyak pesanan. Yang kedua itu satu layanan bisa dipesan berkali-kali. Yang ketiga itu satu karyawan bisa melayani banyak pesanan. Yang keempat itu satu pesanan memiliki satu pembayaran. Dengan normalisasi ini dan data kita menjadi lebih efisien, tidak ada duplikasi, dan mudah dikelola. Lanjut, di slide selanjutnya ini ada query database salonku. Di sini ada daftar-daftar query dari query pertama sampai akhir. Yang di sini pertama ada query 1, yaitu create database dan tabel. Di tahap pertama ini kita membuat database dengan nama salonku menggunakan perintah create database salonku. Database ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang dibutuhkan oleh aplikasi reservasi salon. Setelah database berhasil dibuat, kami juga menggunakan perintah ask salonku untuk mengaktifkan database tersebut agar semua tabel dan data yang dibuat selanjutnya tersimpan di dalam database salonku. Tahap ini merupakan langkah awal dalam pembangunan sistem database karena tanpa database, data seperti pelanggan, layanan, karyawan, dan transaksi tidak dapat disimpan secara terstruktur. Lanjut, di sini ada query 2, yaitu create tabel. Di create tabel ini kita membuat struktur tabel yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi reservasi salon yang dimana terdapat 7 tabel utama. Yang pertama ada tabel admin, kedua karyawan, ketiga layanan, keempat spesialisasi, terus kelima ada pelanggan, keenam pesanan, ketujuh pembayaran, dan untuk tujuannya sendiri itu agar data tersimpan secara terstruktur dan saling terhubung melalui primary key dan foreign key sehingga memudahkan proses pengolahan data, pencarian informasi, dan pembuatan laporan dan dalam aplikasi reservasi salon. Oke, selanjutnya ada query 3 ini yang mengisi data. Kami menggunakan query insert into yang termasuk ke dalam perintah DML atau Data Manipulation Language. Fungsi utama query ini adalah untuk memasukkan data awal atau save data ke dalam setiap tabel yang telah dibuat sebelumnya. Data yang dimasukkan meliputi tabel admin, karyawan, layanan, spesialisasi, langganan, pesanan, hingga pembayaran. Tahap ini sangat penting karena setiap struktur tabel selesai dibuat, database yang masih kosong sehingga perlu diisi dengan data agar dapat digunakan untuk pengujian maupun simulasi sistem. Dengan adanya data awal tersebut, kami dapat memastikan bahwa seluruh relasi antar tabel berjalan dengan baik dan seluruh proses, seperti reservasi, pembayaran, maupun pencarian data dapat diuji sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya, pada saat ini ditampilkan penggunaan perintah desk atau describe. Query ini digunakan untuk melihat struktur dari setiap tabel yang telah dibuat. Informasi yang ditampilkan meliputi nama kolom, tipe data, panjang karakter, apakah kolom tersebut boleh kosong atau tidak, serta atribut seperti primary key. Melalui perintah ini, kami dapat melakukan pengecekan apakah struktur tabel sudah sesuai dengan perancangan pada IRD dan LRS yang telah dibuat sebelumnya. Jadi, sebelum itu, kami memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh tabel memiliki struktur yang benar sehingga dapat meminimalkan kesalahan saat pengolahan atau proses pengolah data. Selanjutnya, kami menggunakan query select from yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada masing-masing tabel. Tanda bintang berarti sistem akan mengambil semua kolom yang ada di tabel, sehingga seluruh isi data dapat ditampilkan tanpa harus menyebutkan nama kolom satu persatu. Query ini digunakan sebagai langkah verifikasi untuk memastikan bahwa proses insert pada tahap sebelumnya telah berhasil. Dengan demikian, kami dapat memastikan dan melihat apakah data admin, karyawan, layanan, pelanggan, pesanan, hingga pembayaran sudah tersimpan dengan benar di dalam database.
Selain itu, query ini juga sangat membantu saat melakukan pengecekan dan pengujian selama proses pengembangan sistem. Selanjutnya adalah selection dengan where. Fungsinya itu untuk menampilkan reservasi yang masih berstatus menunggu atau belum diproses. Query ini berguna untuk admin dalam monitoring reservasi yang belum diproses sehingga bisa segera ditangani. Next. Selanjutnya, di sini ada inner join 2 table. Query ini menampilkan jadwal karyawan pada tanggal 24 November 2026. Ada Lisa Monoban yang bertugas jam 9 pagi dan Witter Kim jam 10.30. Fungsinya ini untuk mengecek jadwal karyawan pada tanggal tertentu, sehingga admin bisa menghindari bentrok jadwal atau double booking. Next. Di sini ada join 3 table. Di sini kita menggabungkan table spesialis, karyawan, dan layanan. Fungsinya itu untuk mencari tahu karyawan mana saja yang bisa mengerjakan layanan tertentu. Next. Di sini ada query join 4 table. Perhitungan. Kita menggabungkan pesanan, pelanggan, layanan, dan karyawan. Selain menampilkan data reservasi lengkap, query ini juga menghitung total biaya dengan menjumlahkan harga layanan dan biaya jasa karyawan. Contohnya nomor pesanan, satu totalnya 200.000. Kita juga menggunakan fungsi IF untuk memberikan bonus. Jika total biaya di atas 150.000, pelanggan mendapatkan voucher diskon seperti yang kita lihat. Nomor pesanan 1, 3, dan 4 mendapatkan voucher diskon karena totalnya di atas 150.000. Next. Query terakhir ini dibagikan join 5 table. Ini adalah query paling kompleks yang menggabungkan table pesanan, pelanggan, layanan, karyawan, dan pembayaran. Sini fungsinya itu untuk menampilkan data reservasi lengkap dengan informasi pembayaran atau metode dan status pembayaran. Selanjutnya itu ada query 11 untuk melihat user. Fungsinya sendiri untuk memanajemen user dan keamanan database, yaitu melihat siapa saja yang terdaftar dan dari mana mereka bisa mengakses sistem. Selanjutnya, next. Selanjutnya itu ada query 12 dan 13, membuat user dan grant. Fungsinya sendiri untuk membuat user baru seperti salon admin dengan password admin 123 dan terus memberikan semua hak akses ke database salonku. Yang ketiga itu ada flash privilege untuk menyimpan perubahan. Next. Yang selanjutnya itu ada query 14 sampai 15. Alter table sendiri itu berfungsi sebagai untuk menambahkan add dan drop. Add yang artinya menambahkan field baru pada table dan drop untuk menghapus field dari table. Next. Terus selanjutnya ada query 16 where dengan perbandingan. Fungsinya sendiri untuk menampilkan karyawan dengan gaji di atas 4 juta. Selanjutnya where dengan perbandingan. Where dengan perbandingan fungsinya untuk menampilkan karyawan dengan jabatan profesional atau owner. Selanjutnya. Itu ada query 18, where dengan like. Fungsinya untuk menampilkan karyawan yang namanya mengandung kata Q. Selanjutnya ada query 19. Saat ini kami menggunakan query order by yang dikombinasikan dengan limit. Query ini bertujuan untuk mengurutkan data karyawan berdasarkan besar gajinya, dimulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah dengan menggunakan perintah order by
gaji desk. Setelah data diurutkan, kami menggunakan limit 3 agar hanya menampilkan 3 data teratas. Hasil dari query ini adalah 3 karyawan dengan gaji tertinggi di salon. Query seperti ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan analisis maupun pengambilan keputusan. Misalnya, pemilik salon dapat dengan cepat mengetahui karyawan dengan gaji terbesar sebagai bahan evaluasi anggaran, perancangan keuangan, maupun pemberian insentif berdasarkan jabatan atau tanggung jawab. Next. Berikut, kami menggunakan group by yang dipadukan dengan fungsi agregasi sum. Perintah group by jabatan berfungsi untuk mengelompokkan data karyawan berdasarkan jabatan, misalnya owner, profesional, atau posisi lainnya. Setelah data dikelompokkan, fungsi sum atau dalam tanda kurung gaji digunakan untuk menghitung total gaji dari setiap kelompok jabatan tersebut. Dengan query ini, sistem dapat memberikan informasi mengenai total biaya gaji yang harus dikeluarkan untuk setiap jabatan. Informasi tersebut sangat membantu pihak manajemen dalam menyusun anggaran operasional, melakukan evaluasi biaya tenaga kerja, dan menganalisis distribusi pengeluaran gaji di dalam salon. Next. Berikut ada query 22 hingga 23 atau subquery. Pada saat ini, kami menerapkan konsep subquery, yaitu query yang berada di dalam query lain. Subquery digunakan ketika hasil dari suatu query diperlukan sebagai acuan bagi query utama. Query pertama digunakan untuk menampilkan karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata. Sistem akan terlebih dahulu menghitung rata-rata gaji seluruh karyawan menggunakan fungsi Avengers. Kemudian hasil tersebut digunakan sebagai perbandingan untuk memilih karyawan yang gajinya lebih tinggi dari nilai rata-rata. Sedangkan query kedua digunakan untuk menampilkan pelanggan yang pernah melakukan reservasi. Perintah in akan mencocokkan data pelanggan dengan data ID pelanggan yang terdapat pada tabel pesanan, sehingga hanya pelanggan yang sudah pernah melakukan pemesanan yang akan ditampilkan. Penggunaan subquery seperti ini membuat proses pencarian data menjadi lebih efisien tanpa harus melakukan perhitungan secara manual. Next. Selanjutnya, kami menggunakan konsep transaction dalam MySQL. Transaction digunakan ketika dalam beberapa proses harus dijalankan sebagai satu kesatuan agar data tetap konsisten. Proses dimulai dengan start transaction, kemudian sistem melakukan 2 proses insert, yaitu menyimpan data ke tabel pesanan dan tabel pembayaran. Setelah kedua proses berhasil dijalankan tanpa kendala, perintah commit digunakan untuk menyimpan seluruh perubahan secara permanen ke dalam database. Namun, apabila terjadi kesalahan sebelum proses selesai, maka dapat digunakan perintah rollback untuk membatalkan seluruh perubahan yang telah dilakukan selama transaksi berlangsung. Dengan demikian, tidak akan terjadi kondisi di mana data pesanan yang sudah tersimpan, tetapi data pembayaran belum tersimpan, sehingga integritas dan konsisten data tetap terjaga. Untuk slide selanjutnya ini ada query 25, yaitu left join, di mana kita menginput kayak nama dan jumlah pesanan yang memesan layanan di salon tersebut. Dan untuk fungsinya sendiri itu, ini untuk menampilkan semua karyawan termasuk yang belum pernah mendapatkan pesanan beserta jumlah pesanannya. Dan untuk slide selanjutnya itu ada query 26, having. Having ini dia untuk menampilkan layanan yang dipesan lebih dari 1 kali, atau having digunakan untuk memfilter group by. Oke, pada slide selanjutnya di sini ada group by plus agregasi waktu. Query ini digunakan untuk menganalisis pendapatan salon per bulan. Month, tanggal pesanan, dan year, tanggal pesanan digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan bulan dan tahun. Sum, biaya, menghitung total pendapatan dari reservasi yang sudah selesai. Where, status reservasi sama dengan selesai, memastikan hanya transaksi
yang sudah selesai yang dihitung. Group by pengelompokan berdasarkan tahun dan bulan. Fungsi dari query ini sendiri itu untuk melacak tren pendapatan bulanan, membantu pemilik salon dalam perencanaan keuangan, mengevaluasi performa bisnis dari waktu ke waktu. Next. Lalu selanjutnya ini ada query 28, yaitu layanan yang paling laris. Query ini digunakan untuk menganalisis layanan mana yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Lalu left join digunakan agar semua layanan tetap muncul meskipun belum pernah dipesan. Count menghitung berapa kali layanan yang dipesan. Lalu ada group by ID layanan, mengelompokkan per layanan, order by jumlah pesanan desk, mengurutkan dari yang paling banyak yang dipesan. Lalu fungsi dari query ini sendiri yaitu untuk mengidentifikasi layanan terfavorit pelanggan, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang strategis, lalu untuk menentukan promosi atau paket layanan yang tepat. Next. Lalu di sini selanjutnya ada query 29 yaitu pembayaran yang belum lunas. Query ini sangat penting untuk mengelola piutang atau tagihan yang belum diselesaikan oleh pelanggan. Inner join antara tabel pembayaran, pesanan, dan pelanggan menampilkan nomor pesanan, nama pelanggan, dan status pembayaran. WRPB status bayar sama dengan belum lunas, memfilter hanya yang belum lunas. Lalu fungsi dari query ini sendiri yaitu untuk monitoring pembayaran yang tertunda, memudahkan bagian keuangan untuk menagih pelanggan, menghindari kerugian akibat pembayaran yang tidak segera dilunasi. Next. Lalu di sini ada query terakhir kita, yaitu query 30, update. Query terakhir yang akan kami presentasikan ini adalah query untuk mengupdate data, khususnya mengubah status reservasi. Penjelasannya, update pesanan menandakan kita akan mengubah data di tabel pesanan, lalu ada set status reservasi atau sama dengan selesai, mengubah status menjadi selesai, where nomor pesanan 3 hanya mengubah data dengan nomor pesanan 3. Lalu fungsi dari query ini sendiri itu untuk memperbarui status reservasi setelah layanan selesai, memastikan data yang selalu akurat atau up to date, lalu memudahkan monitoring proses reservasi dari awal hingga selesai. Untuk kesimpulannya, dari presentasi yang sudah kami sampaikan tentang reservasi salon online berbasis aplikasi basis data, yaitu sistem basis data reservasi online pada salonku telah berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan MSQL. Sistem ini memberikan solusi terintegrasi untuk mengelola data pelanggan, karyawan, layanan, reservasi, dan pembayaran secara terstruktur, sehingga mendukung kelancaran operasional salon, meningkat efisien, dan memberikan pengalaman yang lebih baik lagi bagi pelanggan. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.